Kelompok 14. Halo semuanya, pernahkah kalian menyadari bagaimana kebiasaan kita di kos ataupun di rumah kita bisa mempengaruhi kebersihan lingkungan? Nah, tanpa kita sadari, limbah domestik yang kita hasilkan seperti air cucian, sisa makanan, plastik dan juga botol minum itu dapat menjadi masalah besar bagi sanitasi lingkungan loh. Lingkungan kos mahasiswa umumnya padat penduduk dan memiliki fasilitas yang terbatas. Setiap penghuni menghasilkan limbah rumah tangga. Namun, tidak semua tahu cara membuangnya dengan benar. Misalnya, banyak yang masih membuang air cucian dan sisa sabun langsung ke selokan tanpa menggunakan filter. Atau, banyak yang menumpuk sampah di halaman belakang karena malas membuangnya ke tempat pembuangan sementara. Kebiasaan seperti ini tampak sepele, namun dampaknya serius. Mari kita saksikan video wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami dengan beberapa mahasiswa penghuni kos. Begitu, apakah ada saluran air? Ada domestik di kos-kosan kakak yang berada di sejarahnya itu dipakai tengok. Perkenalkan nama kakak terlebih dahulu. Nama saya Rewas Tumorang. Saya Flora. Ignasia. Nama aku Danaria Simatupang. Bagaimana kebiasaan kakak dalam membuang limbah domestik sehari-hari, misalnya sampah organik, plastik, dan cairan bekas? Kalau di sini pembuangan itu langsung di satu tempat gitu Kak, jadi masuk ke dalam plastik lalu diangkut langsung ke tempat pembuangannya. Oke. Berarti nggak ada dipisah-pisah itu ya? Nggak ada, langsung ke tempat. Karena di sini tong sampahnya cuma satu, jadi kita pisah-pisahinnya itu cuma pakai plastik-plastik aja. Misalnya bekas-bekas makanan ada plastik tersendiri, sama bekas-bekas yang lain yang kering-kering gitu ada yang sendiri juga plastik. Biasanya buang sampah ke dalam tempat sampah yang disediakan kos sih. Oh, setiap hari itu untuk buang sampah organik, plastik sama cairan bekas itu dikumpul dalam satu plastik baru dibuang di tong sampah pribadinya di depan. Apakah di kosnya tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah organik, anorganik maupun B3? Tidak. Tidak ada ya, Kak? Kos ini untuk tempat sampahnya nggak ada yang dipisah, jadi satu tempat sampah aja. Apakah sampah biasanya dikumpulkan, dibuang sendiri atau diangkut oleh petugas kebersihan? Biasanya ada pembersih dari kos, jadi kita cuma buang ke tong sampahnya, nanti tong sampahnya pembersih dari kos yang membersihkan. Biasanya dari tempat sampah pribadi itu kita buang ke depan ke TPS, lalu dari TPS itu nanti diangkut setiap pagi oleh petugas kebersihannya. Pertama itu dikumpulkan dulu di satu plastik gitu kan, baru kita buang ke samping, ada tempat pembuangannya memang, baru sore-sore itu biasanya diangkut sama petugas. Bagaimana sistem pembuangan limbah cairnya? Apakah terhubung langsung ke selokan, septic tank, ataupun sistem yang lainnya? Pembuangan air itu langsung ke selokan, kalau dari limbah mandi itu juga langsung ke selokan. Untuk yang WC-nya itu terhubung langsung ke septic tank. Kalau untuk limbah cairnya itu dia terhubungnya ke selokannya. Kalau untuk limbah cair biasanya langsung dibuang ke selokan, tapi untuk jamban seperti itu ke septic tank. Apakah ada keluhan terkait bau atau sanitasi dari limbah domestik di lingkungan kos kakak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau di sini nggak ada sih, soalnya kan setiap sore emang langsung dibuang, jadi jarang ada bau-bau. Oke.
Untuk di sekitar kos, baik depan, samping itu nggak ada, tapi kalau dari gerbang itu ada sedikit keluhan. Bagaimana kondisi selokan maupun saluran pembuangan limbah di kos? Apakah tersumbat, meluap, atau bagaimana? Belum pernah sih. Belum pernah. Kalau tersumbat nggak pernah. Nggak pernah. Tidak, lancar-lancar aja sih. Kadang kalau musim hujan aja sih, dia mau meluap dari lubang pembuangannya. Berarti dari paretnya meluap nyampe ke kamar mandi. Oh, oke. Apakah ada upaya pengelolaan limbah yang melibatkan seluruh penghuni kos, misalnya ada jadwal piket ataupun sosialisasi pengelolaan limbah? Tidak ada. Kalau di kos ini untuk pengelolaan limbahnya itu sifatnya pribadi, jadi nggak ada pelibatan untuk bersama. Kalau di sini nggak ada yang kayak gitu sih. Memang udah dari individunya sendiri masing-masing. Kalau misal pembuangan sampah memang langsung ditaruh ke tempat, nggak ada. Bagaimana tingkat kesadaran penghuninya, Kak? Apakah pengelolaannya limbahnya baik? Cukup baik sih. Aktif gitu ya, Kak? Iya. Tidak jorok. Tidak. Tingkat kesadaran yang kayak tadi dibilang ya, kan nggak ada pemisahan gitu ya. Jadinya sebenarnya minim sebenarnya. Kami semua di sini memang langsung buang ke satu tempat gitu, nggak pemisah-pemisah gitu. Jadi kesadarannya rendah. Oke. Kalau kesadaran untuk setiap penghuni kos sih sangat lumayan, karena kita juga di depan juga udah disediakan masing-masing tempat buang sampahnya, dan jadi kita buangnya juga memang ke tempatnya masing-masing. Apakah kakak melihat adanya dampak limbah yang buruk terhadap kesehatan atau kenyamanan lingkungan kos? Misalnya banyak nyamuk, atau gangguan bau, atau penyakit kulit? Kalau sampai sekarang nggak ada yang sampai jadi kena penyakit gitu, tapi memang kadang ada serangga-serangga yang dari selokan tadi itu, mungkin karena saat-saat musim hujan gitu ya. Jadi limbahnya itu meluap jadi gitu. Ada sih, soalnya seperti yang dibilang tadi, setiap memang nggak ada pemisahan, tapi setiap sampah yang udah dibuang itu langsung diangkut, jadi nggak ada timbul bau atau nyamuk gitu. Oke. Biasanya Mungkin kalau akhir-akhir ini karena sering hujan juga, jadinya banyak nyamuk yang ada di kos. sekian dulu ya. Makasih banyak ya, Kak. Iya. Terima kasih atas bantuan kakak untuk wawancara kami. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas mau diwawancarai sama kita. Oke. Sebelumnya terima kasih ya, Kak Rahel. Iya Kak Jasmine. Tapi nggak sampai ini. Limbah domestik adalah sisa buangan yang berasal dari aktivitas manusia atau tempat tinggal manusia. Contohnya seperti kos-kosan, rumah, atau perumahan. Limbah ini berasal dari aktivitas manusia seperti mandi, mencuci, membersihkan rumah, dan membuang sisa makanan dan kemasan. Secara umum, limbah domestik terbagi menjadi dua, limbah padat dan limbah cair. Limbah padat adalah sampah yang berwujud padat, contohnya seperti plastik, kertas, kaleng, botol, atau sisa makanan lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah padat ini akan menumpuk, menimbulkan bau, dan juga dapat mencemari tanah dan air. Limbah cair adalah buangan yang berbentuk cairan. Biasanya dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti mandi, mencuci piring, atau mencuci baju. Limbah ini biasanya berbentuk sabun, deterjen, minyak, dan juga bahan kimia lainnya yang bisa menyebabkan pencemaran di tanah dan juga di air. Pertama, pencemaran air dan tanah. Limbah air seperti air sabun, deterjen, sisa makanan
hingga air cucian dapat meresap ke tanah dan mencemari air sumur. Selain menurunkan kualitas air, limbah ini juga bisa menyumbat saluran pembuangan hingga memicu genangan air kotor. Yang kedua, munculnya bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sampah yang tidak dibuang secara teratur atau limbah cair yang tergenang dapat menghasilkan bau tidak sedap yang menyebar hingga ke kamar tidur. Hal ini mengurangi kenyamanan, mengganggu konsentrasi belajar, bahkan membuat penghuni merasa tidak betah. Ketiga, penyebaran penyakit yang rentan terjadi di area padat penghuni. Lingkungan yang lembab, kotor, dan tidak terkelola dengan baik meningkatkan risiko penyakit kulit, diare, dan wabah nyamuk. Di tempat kos yang kamar-kamarnya berdekatan, satu sumber masalah bisa cepat berdampak ke banyak penghuni lainnya. Keempat, menurunnya kualitas sanitasi lingkungan. Ketika saluran tersumbat oleh sampah atau sisa minyak, air kotor tidak dapat mengalir lancar dan akhirnya menggenang. Lingkungan menjadi bau, lembab, dan tidak nyaman, terutama pada musim hujan. Yang kelima, menciptakan konflik sosial antar penghuni. Kebiasaan segelintir orang yang tidak disiplin dalam mengelola limbah sering kali memunculkan keluhan dan ketegangan antar penghuni. Masalah seperti bau sampah, saluran mampet, atau halaman yang kotor dapat mengganggu keharmonisan bersama. Bagaimana upaya mahasiswa dalam mengolah limbah domestik? Yang pertama, yaitu memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat kita pilah dan juga dapat kita daur ulang menjadi pupuk organik. Sedangkan sampah anorganik dapat kita daur ulang menjadi barang yang baru. Yang kedua, menggunakan saluran pembuangan yang tepat. Pastikan limbah cair bekas mandi ataupun mencuci tidak disalurkan langsung ke tanah. Dan juga pastikan limbah tinja disalurkan langsung ke septic tank. Yang ketiga, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat, membersihkan lingkungan secara rutin. Dengan melakukan gotong royong membersihkan lingkungan dapat meningkatkan kepedulian dan keindahan lingkungan. Dapat kita simpulkan bahwasanya kebersihan lingkungan kos bukanlah hanya tanggung jawab dari pemilik kosnya saja, namun tanggung jawab bagi semua penghuni yang ada di dalamnya. Dengan membuang limbah pada tempatnya, dapat memberikan dampak yang besar nantinya. Dengan lingkungan yang sehat bukan hanya enak dipandang oleh mata saja, namun juga dapat menjadi pola hidup dan gaya hidup kita yang sehat. Jadi, mulai dari sekarang, saat ini, dan mulai dari diri kita masing-masing serta lingkungan kita, mari menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya bagaimana? Tutup atau terbuka, Pak? Kalau suapannya mana? Sebenarnya di paret. Sisa cucian dan sisa sabun ke Dari aktivitas rumah tangga dan bagaimana upaya? Iya, bagaimana tuh? Apa kita sadari limbah